Saudara Konfrater, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kita menjumpai banyak rambu-rambu lalu lintas di jalan-jalan. Rambu-rambu lalu lintas dibuat untuk menjamin ketertiban dan keteraturan di jalan. Meskipun bagi kebanyakan pengendara, rambu-rambu lebih sering dirasakan sebagai pembatas dan kekang. Namun kalau kita berpikir lebih dalam, rambu-rambu justru menjamin kebebasan. Bebas dari macet, bebas dari kecelakaan. Dan pada titik tertinggi, rambu itu menjamin keselamatan semua pengendara. Tuhan tidak membiarkan kita bersiaran di bumi ini tanpa petunjuk, tanpa rambu-rambu. Dan salah satu dari rambu-rambu yang paling penting adalah sabda Allah. Sejarah perjalanan bangsa Israel dengan jelas memperlihatkan bagaimana pentingnya rambu-rambu dari Tuhan yang tertuang dalam 10 perintah Allah, atau lewat hukum Taurat atau hukum Musa, dan lewat sabda para nabi. Kita tahu bahwa jatuh bangunnya sejarah Israel sangat tergantung pada kesetiaan mereka terhadap sabda Tuhan itu. Penderitaan, kekalahan oleh para musuh, dan khususnya pembuangan ke tanah asing menjadi konsekuensi paling nyata dari ketegaran hati mereka untuk mendengarkan dan mengikuti sabda Tuhan. Bacaan pertama hari ini membawa kita pada situasi sekitar tahun 400 sebelum Masehi, setelah pembuangan ke Babel. Setelah kurang lebih setahun, orang-orang Israel, sebagian kelompok kecil saja, kembali dari Babel dan kembali ke tanah air mereka di Palestina. Kehidupan mereka, kehidupan bersama, sangat kacau balau. Kaos dan tindakan anarkis terjadi di mana-mana. Pencurian, pelecehan, kekerasan, penindasan, terutama penindasan terhadap orang miskin terjadi. Lalu untuk memperbaiki situasi, Raja Persia yang mengalahkan Babel dan yang membebaskan bangsa Israel untuk kembali ke tanah kelahirannya, Raja Persia waktu Artasasta, dia mengirim Ezra, seorang imam dan ahli kitab, untuk mencoba mereformasi situasi itu. Ezra di Yerusalem segera melihat bahwa kerusuhan, kekacauan yang terjadi itu karena orang-orang yang pulang dari pembuangan itu kurang setia terhadap hukum Tuhan. Hilangnya kesetiaan terhadap hukum Tuhan. Dan hilangnya kesetiaan bukan karena mereka memang keras kepala, tetapi karena memang orang sudah tidak mengetahuinya. Setelah sekian lama di pembuangan, orang mulai melupakan hukum Taurat yang menjadi patokan, yang menjadi pedoman bagi perjalanan iman mereka. Dan inilah situasi yang melatar belakangi bacaan pertama hari ini. Maka kita mendengar pada hari ini Ezra mengadakan semacam ibadat sabda. Dia membacakan bagian-bagian Taurat dan memberikan homili, renungan supaya dimengerti. Bacaan menggambarkan bagaimana dia secara mulia mempersiapkan situasi, mengkondisikan umatnya untuk bisa memusatkan perhatian hanya pada sabda Tuhan, bukan pada yang lain. Maka semua orang diundang untuk ikut. Tidak ada alasan untuk meloloskan diri dari kewajiban itu, dan tempat yang dipilih adalah gerbang air itu di luar kota untuk menciptakan keheningan sehingga orang sungguh-sungguh mendengarkan sabda Tuhan. Kita melihat juga reaksi para pendengar yang luar biasa. Mereka mungkin baru mendengar kembali sabda Tuhan, hukum Taurat, dan mereka menyembah, menangis. Tanggapan bulan ini adalah diungkapkan oleh penulis kitab Ezra untuk menanamkan, untuk mengingatkan pentingnya mendengarkan sabda Tuhan. Israel sadar bahwa
tanpa mendengarkan Taurat, iman mereka akan melemah dan hilang. Tetapi Ezra juga mengingatkan bahwa perjumpaan dengan sabda Tuhan itu selalu merupakan hari raya yang perlu dirayakan. Perjumpaan dengan sabda Tuhan bukan sesuatu yang membosankan, tetapi seharusnya yang memberikan sukacita, kegembiraan, yang membuat orang tidak menangis tetapi bersukacita. Karena lewat sabdanya ada kepastian bahwa Tuhan terus berbicara, menemani dan membimbing umatnya. Inilah yang menjadi sumber sukacita yang besar. Hal itu kemudian diwujudkan secara lahiriah dengan tarian, lagu, makan minum yang lebih melimpah dari hari biasa. Para konfrater, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bagi kita orang Katolik, bagi kita orang Kristen, Yesus adalah sabda Allah yang sesungguhnya. Hampir semua penginjil mengawali Injilnya dengan mengatakan bahwa Yesus itu mewartakan kabar gembira. Dia datang mewartakan kabar gembira. Kehadiran pertama-tama adalah mewartakan sabda Allah, kabar gembira, kabar keselamatan, kabar baik. Dan hari ini penginjil Lukas memperkenalkan Yesus pertama-tama sebagai seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus untuk mewartakan kabar baik. Injil diambil dari dua bab yang berbeda sebenarnya. Bagian pertama bab 1 ayat 1-4, sedangkan bagian kedua setelah lompat kisah kelahiran, kisah masa kanak-kanak Yesus, ke bab 4 tentang penampilan Yesus di depan publik yang dikisahkan secara singkat oleh Lukas dan yang memfokuskan perhatiannya pada penampilannya di Nazaret. Lukas menulis Injilnya untuk Theophilus. Theophilus, para penafsir bingung siapa Theophilus. Ada yang katakan tokoh, seorang gubernur Romawi, ada yang bilang seorang ahli di Antioquia, tetapi ada yang mengatakan bahwa Theophilus dari asal katanya adalah orang yang kekasih Tuhan, orang dicintai Tuhan. Itu menggambarkan semua orang yang mendengarkan sabda Tuhan sebagai Theophilus. Maka mungkin Theophilus Roni, Theophilus Petrus, dan Theophilus yang lain. Kita semua adalah Theophilus yang menjadi tujuan pewartaan Lukas ini. Orang yang dikasih Tuhan, orang yang mendengarkan sabda Tuhan. Nah, kita lihat pada bagian kedua Injil ini, penginjil Lukas memperkenalkan Yesus pertama-tama sebagai seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Di sinagoga di Nazaret, ia menyampaikan manifesto dan pernyataan misinya yang sekaligus menggambarkan identitas. Yesus menerapkan teks Yesaya bab 62 ayat 1-2 untuk dirinya sendiri. Maka dia adalah tokoh yang dipenuhi Roh Tuhan, yang menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus, yang dikatakan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Kata-kata Yesus ini dilihat sebagai pernyataan misinya. Inilah yang akan menjadi dasar seluruh hidup dan karyanya. Yesus memberikan pesan pembebasan. Sabda Tuhan hadir untuk membebaskan, kebebasan bagi dunia. Maka pentinglah bagi kita untuk menyadari sekali lagi bahwa Yesus datang untuk membuat kita bebas, membuat kita merdeka. Yesus datang sebagai sabda Allah yang membuat dunia ini bebas dan merdeka. Dan dalam konteks perayaan hari ini, kebebasan itu akan dialami oleh orang-orang yang terbuka mendengarkan perkataan Yesus Sang Sabda dan menerima dia sebagai seorang atau sebagai sabda yang menjadi manusia. Kebebasan sesungguhnya yang diproklamirkan Yesus di sinagoga di Nazaret hanya akan dialami oleh orang-orang yang mau mendengarkannya. Dan kita melihat dalam seluruh perjalanan hidup Yesus, yang mengalami itu adalah orang-orang yang disebutkan dalam pernyataan tadi. Orang-orang yang miskin, yang sederhana, yang tertawan, dan lain-lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih, misi pembebasan itu tentunya masih sangat relevan untuk kita saat ini. Di masa ini pun kita menemukan berbagai macam kemiskinan. Selain jenis materi, ada kemiskinan intelektual,
kemiskinan emosional, kemiskinan rohani, kemiskinan sosial dalam relasi. Ada berbagai macam yang memenjarakan manusia, termasuk berbagai bentuk kecanduan dan paksa. Kebutaan juga bukan hanya soal kecacatan fisik, tetapi bentuk lain dari kebutaan karena ketidaktahuan, prasangka, rasa curiga satu sama lain, dan kurangnya penglihatan sejati dalam hidup. Ada banyak cara seseorang bisa mengalami penindasan, kekuatan yang mendominasi kehidupan masyarakat seperti obsesi dengan nilai materialistik dan konsumerisme, mendorong ambisi dengan mengorbankan orang lain. Injil Tuhan hari ini, sabda Tuhan hari ini bukan hanya hiburan bagi kita, bukan hanya hiburan bagi semua orang yang menderita, tetapi tantangan dan panggilan kita untuk percaya pada kuasa Yesus, untuk menyerahkan diri pada sabda Allah, untuk terbuka selalu mendengarkan sabda Allah. Kita tidak hanya menjadi penerima kata-kata, tetapi kita juga diundang untuk melibatkan diri dalam misi pembebasan yang telah dimulai oleh Yesus dalam dunia saat ini. Dan Paulus mengatakan kita banyak anugerah. Dengan berbagai cara dan anugerah yang kita miliki, kita terlibat dalam misi pembebasan ini. Dalam kaitan dengan sabda Tuhan, kita diingatkan bahwa sabda Tuhan itu adalah sabda yang membebaskan. Kita sekali lagi seperti diundang oleh Paulus untuk memberikan penghormatan yang pantas kepada sabda Tuhan. Mulailah dari keterbukaan untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam perayaan liturgi. Karena menurut ajaran gereja, ketika sabda Tuhan dibacakan dalam perayaan liturgi, Dia sendiri bersabda. Maka kita butuh benar-benar keseriusan. Kadang-kadang kita itu ibadah sabda itu menjadi momen yang paling memberatkan. Dengar sabda Tuhan dengan setengah mengantuk, tanya lagi setelah itu, coba isi bacaan apa lagi? Tidak tahu, karena kita tidak konsentrasi. Kita juga tidak sungguh mempersiapkan ketika kita harus membacakan sabda Tuhan. Asal-asal baca Injil bacaan pertama, kita kadang-kadang tidak sungguh menyadari bahwa saatnya kita membacakan sabda Tuhan. Sikap pembacaan itu harus sungguh dipersiapkan, harus sungguh menghadirkan Allah bagi orang lain. Nah, saudara yang terkasih, dengan menyadari bahwa Yesus adalah sabda yang membebaskan, marilah kita juga memberikan penghormatan yang pantas terhadap sabda Tuhan. Maka sebagaimana tradisi dalam SWD, setelah ini saya akan memberikan kesempatan kita untuk memberikan penghormatan kepada sabda Tuhan yang hadir dalam Alkitab. Silakan maju satu-satu memberikan penghormatan, entah tundukkan kepala atau mencium kitab suci sebagai bentuk penghormatan kita sebagaimana diajarkan oleh Paulus juga untuk bagian dari perayaan hari